Puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu, shalom semuanya yang hadir di tempat ini. Dan kami juga menyapa Bapak Ibu yang menyaksikan ibadah ini di rumah. Shalom. Bagaimana kabarnya saat pagi hari ini? Tetap bersukacita dalam Tuhan, amin. Hanya oleh karena anugerah Tuhan saja kita boleh ada hingga saat ini. Oleh sebab itu kita tidak punya alasan untuk kita tidak mengucap syukur. Sebab Allah sudah memberikan kita berkat yang begitu luar biasa, yaitu nafas kehidupan. Oleh sebab itu mari kita mempersiapkan hati kita untuk kita boleh mengucap syukur atas segala sesuatu yang Tuhan telah kerjakan dalam kehidupan kita sepanjang minggu ini, sepanjang bulan ini, bahkan sepanjang tahun ini. Itu semua karena anugerah Tuhan. Mari saya mengundang kita semua untuk kita teduhkan hati kita, untuk kita boleh berdoa masuk dalam hadirat-Nya. Kembali kami mengucap syukur di hadapan-Mu ya Tuhan. Saat pagi hari ini hanya oleh karena anugerah Tuhan saja kami boleh ada Tuhan hingga saat ini. Hanya oleh karena anugerah Tuhan saja kami boleh berkumpul di tempat ini untuk mengangkat suara kami menyembah Engkau, membawa hati kami untuk meninggikan Engkau Allah di atas segala Allah. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau siapkan hati kami untuk kami boleh lebih dalam lagi menikmati hadirat-Mu. Biar Engkau mengurapi setiap kami dalam nama Tuhan Yesus. Jemaat Tuhan yang hadir di tempat ini, bahkan jemaat Tuhan yang menyaksikan ibadah ini lewat online. Pengurapan yang baru, kuasa yang baru yang daripada Allah tercurah atas hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari sama-sama kita mau ngangkat suara kita untuk kita boleh meninggikan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Sama-sama kita mau katakan. Kenapa ku membalas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu? Dengan apa ku membalas cinta-Mu? Oh Yesusku, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Terima kasih Tuhan. Mari sama-sama kembali katakan. Dengan apa ku membalas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu? Dengan apa ku membalas cinta-Mu? Oh Yesusku, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Setia yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur.
selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Ku mau selalu bersyukur, bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang sama-sama bangkit berdiri katakan ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Sama-sama katakan ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang masih dengan lembut katakan ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Katakan kau Bapakku yang setia. Kau Bapakku yang setia. Kau Bapakku, kau Bapakku yang setia. Hati kami limpah dengan syukur. Kami mau bersyukur Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih, terima kasih. Syukur Tuhan, syukur Yesus. Haleluya.
Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Engkau Bapa yang baik, Engkau teramat baik. Syukur Tuhan, syukur, terima kasih, terima kasih Bapa yang baik. Hati kami limpah dengan syukur, mulut kami penuh dengan pujian. Hati kami mau bermazmur bagimu, meninggikan, mengagungkan Raja di atas segala raja. Hiarabata syakarana bayarabata shehere de beralaba. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Bapa yang baik. Haleluya. Dengan apa akan kami balas Tuhan segala kebaikan-Mu, selain dengan kami menaikkan syukur di hadapan-Mu ya Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Mari sama-sama angkat tanganmu, katakan, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Kiara bata shekere de benata syahara bata harabaya. Kirala bata shekere de benata syakara bayara la barala barala. Katakan, ku mau selalu, ku mau selalu bersyukur. Kirala bata syakara bayara barala 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 bo. Kirala bata kara bata syakara bayara la barala barala barala. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur.
bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia. Apapun yang saat ini kita sedang hadapi, mari sama-sama kita belajar mengucap syukur. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itu yang Tuhan kehendaki. Ku yang setia, ku mau selalu bersyukur. Biar hati yang penuh dengan ucapan syukur itu Tuhan taruhkan dalam hidup kami. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia, selalu bersyukur, selalu bersyukur. Hirabata syakana nabayara bata syekire de beta syah. Hiralabata kanana bata syahara nabayre lebera lapo. Selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Mari sama-sama kembali kita mau sembah Dia. Kiara bata syakana namaya nananabo. Kiara bata syakana nabayara bayara labara labara labo. Kiana nayara ra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 r
Hidup kami limpah dengan syukur. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Ya Roh Kudus-Mu hadir di tempat ini ya Tuhan, mengurapi setiap kami. Kiara batasya kanana bayara bayara batasya herebe yara labo. Urara bayana nana yara nana 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 nana. Oh, oh, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, oh haleluya, haleluya, haleluya. Oh haleluya, 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 haleluya. Oh, karena bagimu di tempat yang maha tinggi. Haleluya, oh haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih. Mari sama-sama kita mau mengangkat tangan kita. Kita mau katakan,
Sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja. Katakan sebab Kau layak, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja. Katakan sebab Kau layak, sebab Kau layak, yes, terima pujian, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja. Sama-sama berikan sorak-sorak bagi Allah kita, katakan sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja. Raja di atas segala raja. Katakan Raja di atas segala raja. Raja di atas segala raja. Serukan haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, sebab hanya Engkau saja yang layak terima pujian ya Tuhan. Terpujilah Engkau Allah kami, pencipta langit dan bumi, hari ini kekal sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Sama-sama kita katakan amin, haleluya. Tetap bersukacita dalam Tuhan, amin. Mari lihat kiri kananmu, tatapkan, kan gak boleh tuh salaman atau gimana, tapi tataplah, berikan tatapan yang luar biasa. Haleluya. Mari sama-sama kita mau katakan Raja mulia, Allah pemenang. Haleluya. Raja mulia, Allah pemenang, Bapa yang kekal, berkuasa selamanya. Katakan segala ciptaan, segala ciptaan sujud menyembah, sujud menyembah bagi yang mulia, berkuasa selamanya. Katakan Kaulah Tuhan, Kaulah Tuhan, Kaulah Raja, surga bumi menyembah, sorak-sorai kemenangan bagi Raja mulia, kemuliaan bagi Allah yang berkuasa selamanya. Katakan Engkaulah Raja, Engkaulah Raja.
tetap bersuka cita, amin. Allah kita dahsyat, amin. Mari sama-sama kita mengatakan Allahku dahsyat, berkuasa, surga bumi sujud menyembah Dia. Haleluya. Sama-sama kita mau katakan dari utara ke selatan, tak terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur, katakan nama Yesus. Nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, kemuliaannya disaksikan, kebesaran diceritakan. Yesus, Yesus, nama Yesus. Nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Katakan kemuliaannya, kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Yesus, Yesus, nama Yesus. Nama Yesus disanjung. Dari pulau-pulau, dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung. Dari pulau-pulau, dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan. Katakan Allahku dahsyat. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Oh, tinggikan namamu, tinggikan namamu. Allahku dahsyat. Haleluya. Terpujilah Allah kita yang hebat. Silakan duduk, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Biar kiranya sukacita yang daripada Allah terus melengkapi hati kita. Biar kiranya sukacita daripada surga terus ada dalam hidup kita. Mari kita menyiapkan hati kita untuk kita boleh mendengarkan firman Tuhan. Kami mau siapkan hati kami Tuhan, untuk kami boleh mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah ya Tuhan. Engkau mengurapi hamba-Mu, kuduskan hamba-Mu, biar perkenanan yang daripada Allah ada atas hidupnya. Sehingga setiap perkataan yang diucapkan bukan perkataan yang sia-sia, tapi ada kuasa yang daripada ilahi atas setiap kalimat yang Dia sampaikan. Sehingga umat Tuhan, anak-anak Tuhan, gereja Tuhan yang mendengarkannya boleh diberkati, boleh dikuatkan, dan boleh dihiburkan oleh kebenaran firman-Mu. Kami siap ya Tuhan, berbicaralah. Ku tidak takut, sebab Kau besertaku. Ku tidak bimbang, sebab Engkau Allahku. Engkau
meneguhkanku, bahkan menolongku. Kau batu karangku, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan, kemenangan. Yesus, Yesus memegangku, Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan, kemenangan. Oh, ku tidak takut. Katakan, sebab Engkau beserta kita. Sebab Kau besertaku, ku tidak bimbang, ku tidak bimbang. Sebab Engkau Allahku, sebab Engkau Allahku. Engkau meneguhkanku, bahkan menolongku, bahkan menolong. Kau batu karang kami ya Tuhan, Kau batu karangku. Yesus, Yesus Tuhan, Tuhan Yesus memegangku. Yesus memegangku dengan tangan kananku. Yesus memegangku
memberiku, Yesus memberiku kemenangan. Yesus memberiku, Yesus memberiku kemenangan. Haleluya, haleluya. Kami bersyukur, kami bersyukur bagimu, ya Tuhan. Kami menyembahmu, kami naikkan syukur, kami memujamu Tuhan, kami mengagungkanmu Tuhan. Terima kasih, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur, kami bersyukur bagimu, kami bersyukur. Haleluya. Terima kasih Bapa, terima kasih. Bapakku yang baik, sangat ku cinta, kasih-Mu padaku semakin nyata ku rasakan. Kaulah Bapakku yang baik, penuh karunia. Ku bersyukur selalu kepadamu Bapa. Katakan lagi sama-sama. Bapakku yang baik, sangat ku cinta, kasih-Mu padaku semakin nyata ku rasakan. Oh, Kaulah Bapakku yang baik, penuh karunia. Ku bersyukur selalu kepadamu Bapa. Mari berikan tepuk tangan yang meriah bagi Allah. Kita katakan sama-sama. Oh, Bapakku yang baik, Bapakku yang baik, sangat ku cinta. Yes, haleluya. Kasih-Mu padaku semakin nyata ku rasakan. Oh, Kaulah Bapakku yang baik, penuh karunia. Ku bersyukur selalu kepadamu Bapa. Katakan lagi sama-sama. Oh, Bapakku yang baik. Amin. Haleluya.
yang kami cintai, kami kasihi Tuhan. Yes, haleluya. Nyata ku rasa. Mari angkat suara kita, angkat tangan kita, angkat suara, katakan, Tulah Bapakku yang baik, penuh karunia. Oh, ku bersyukur Tuhan, ku selalu kepadamu Bapa. Coba Tuhan angkat suaramu, angkat hati kita, angkat tangan kepada Tuhan, katakan, Bapakku yang baik, Bapakku. Kasih-Mu pada semakin. Mari nikmati kebaikan Tuhan, nikmati hadirat-Nya. Kaulah Bapakku yang penuh karunia. Ku bersyukur selalu Bapa. Lembut lagi katakan, Bapakku yang baik, Bapakku yang baik. Amin Tuhan. Sangat Engkau sungguh baik bagi kami Tuhan. Kasih-Mu padaku semakin nyata ku rasakan. Yes, haleluya, benar Tuhan. Kaulah Bapakku yang baik, penuh karunia. Ku bersyukur selalu kepadamu Bapa. Bersyukur, bersyukur. Ku bersyukur selalu kepadamu Bapa. Bersyukur, bersyukur. Oh, oh, oh. Ku bersyukur selalu kepadamu Bapa. Oh, hey, kami nikmati hadirat-Mu yang sungguh indah pagi ini. Kami nikmati kasih-Mu yang luar biasa. Kami nikmati kebaikan-Mu, Allah kami yang kudus. Bapa, sungguh baik bagi kami, sungguh mulia, sungguh baik. Terima kasih Tuhan buat hari ini. Kalau kami boleh berkumpul bersama-sama untuk menikmati kebaikan-Mu, menikmati hadirat-Mu yang indah. Kalau ada kesalahan kami, Tuhan ampuni kami. Pulihkan kami kalau Tuhan mendapati kami hari ini lemah. Kuatkan kami
kalau Tuhan mendapati kami hari ini sedang lelah, sedang letih. Ya Bapa, ya Tuhan kami Yesus Kristus, saatnya Tuhan, kami ingin mendengarkan firman-Mu. Berbicara Engkau lewat hamba-Mu ini, yang tidak ada apa-apanya ini. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur dan berdoa kepada-Mu. Haleluya, sama-sama kita katakan amin, amin. Haleluya. Silakan duduk kembali, Bapak Saudara kasih Tuhan. Shalom. Wah, haleluya. Ada tangan tamu baru kita ini, ya. Tamu baru, wajah lama, ya. Selamat datang hambanya bersama dengan istri. Ya. Bapak Saudara kasih Tuhan. Semakin hari, semakin tahun. Semakin hari, semakin bulan, ya, minggu belum ya, tahun, kita bisa menikmati, masih diberi kesempatan oleh Sang Pencipta, yaitu Allah kita, untuk bisa kita menikmati hidup ini, saudara kasih Tuhan. Bagi saya ini suatu anugerah. Apalagi saya ditambahkan Tuhan, usia saya, menurut saya dalam keluarga saya termasuk umur saya sudah melewati. Karena banyak juga keturunan dari bapak saya, nenek kami tidak panjang umurnya. Makanya kemarin saya sampai nggak ya 43 tahun gitu ya. Kadang berpikir gitu. Suatu ketika ada sakit di sini, saya merasa sakit. Jangan-jangan ini saatnya saya harus meninggalkan dunia ini. Bukan karena takut sih meninggalkan dunia ini, tapi saya lihat anak-anak saya masih kecil-kecil gitu ya. Kebayang waktu bapak saya meninggal, waktu kami kecil, itu seperti anak ayam yang kehilangan induk. Walaupun dalam hidup kami tidak pernah merasakan bahwa kami ini ditinggalkan seorang ayah. Jadi kalau saya hari ini berusia 43 tahun, bagi saya itu anugerah besar. Saya syukuri sekali. Kenapa? Karena di antara keluarga kami belum ada, saya melihat ada beberapa sih, tapi jarang. Bapak saya, bapak udah saya, bapak tua saya sudah pergi meninggalkan alam ini dan pergi ke alam lain. Mereka meninggal dalam usia muda. Bapak saya paling muda mungkin. Ya tinggal satu adiknya bapak kami yang masih tinggal. Itu pun sekarang lagi sakit juga. Saudara kasih Tuhan, maka kalau saya hari ini 43 tahun, bukan karena saya menjaga kesehatan. Saya juga jaga kesehatan, ya kadang iya, kadang enggak. Kalau lagi rajinnya saya olahraga. Kalau nggak rajinnya saya banyakan nggak olahraga. Akhirnya perutmu buncit, pipimu tembem, ku tetap suka. Kata Mama Mima ke saya kan. Dan saya juga ngomong gitu ke dia. Saya juga bukan orang yang menjaga makan. Harus makan ini, makan ini. Kadang saya makan juga satu hari, nanti malam baru makan. Kayak kemarin kami kunjungan ke rumah Namboru. Baru ingat malamnya istri bilang, kamu belum makan kau ya? Makan bubur doang tadi pagi, bagus. Gitu. Wih belum makan. Gitu. Karena menikmati kuenya Amboru, masih ada kayak itu. Saudara kasih Tuhan, saya bukan orang yang menjaga kesehatan. Saya bukan orang yang memelihara kesehatan saya. Ada orang tiap saat minum vitamin. Kalau saya lagi mulai drop, baru minum vitamin, baru puding. Sama seperti bapak saya waktu kecil, waktu mau sekolah, kalau mau ujian, baru pagi-pagi kita bangunin. Bangun. Kenapa, Mak? Makan dulu telur setengah matang ini sama susu. Apa gunanya? Tapi kita hargailah. Bukan karena telur sama susu itu, hari itu diminum. Terus langsung kita ingat kembali. Pelajaran-pelajaran yang sudah kita pelajari. Enggak kan? Ya itu hal yang salah. Harusnya diajari belajar. Bukan pagi-pagi bangun.
dicampur telur ayam kampung yang mentah, terus dimasukin air, baru masuk susu, dikocok, baru kita minum. Itu tiap hari dikasih. Bukan seperti itu. Harusnya kan kalau mau sehat itu dari awal, olahraga nggak usah olahraga apalah, olahraga berat, olahraga tipis-tipis lah kalau istilah sekarang ngomongnya. Atau olahraga atau jaga makan, pola makan. Saudara kasih Tuhan, kita bersyukur. Saya bersyukur oleh karena itu hari ini saudara kasih Tuhan, saya membawa tema kebenaran firman Tuhan yang diambil dari Mazmur 103. Di sana dikatakan seperti ini, saudara kasih Tuhan, mari kita buka Mazmur 103 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang kelima. Di sana dituliskan Daud Mazmur atau pujian yang digubah oleh Daud sendiri, saudara kasih Tuhan. Di sana dikatakan seperti, pujilah Tuhan hai jiwaku. Pujilah namanya yang kudus hai segenap batinku. Pujilah Tuhan hai jiwaku, dan jangan lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung Raja Wali. Saudara kasih Tuhan, Daud ini sedang berbicara terhadap dirinya sendiri. Dan juga dia berkata, pujilah Tuhan hai jiwaku. Kenapa dikatakan dia memuji Tuhan? Pertama, saudara kasih Tuhan, Daud berkatakan, pujilah Tuhan hai jiwaku. Karena apa? Karena jangan karena Tuhan baik dalam hidup. Kata memuji di sini, saudara Tuhan, bahwa kita bersyukur, memberkati. Jadi kata bahasa Inggrisnya mulai kata bless, berkatilah. Jadi ada orang juga yang tidak setuju dengan kata memberkati Tuhan. Kalau dalam bahasa Inggris terjemahnya bless the Lord, memberkati Tuhan, berkatilah Tuhan. Masa kita orang yang ciptaan memberkati penciptanya. Tetapi kalau seorang ayah contohnya memberkati anaknya, seperti yang dilakukan oleh Ayub kepada anak-anaknya dan juga bapak-bapak leluhur kita terhadap anaknya, itu satu kewajaran. Jadi ada orang risih dengan memberkati Tuhan. Diberkati kau Tuhan. Ada orang tidak senang dengan kata-kata itu. Tetapi kata asli ini di sini memakai kata diberkati, pujilah dalam bahasa aslinya memakai kata baraki, yang artinya yang berasal dari barang, yang bermakna memberkati, memberikan salam, bahkan terkadang berarti berlutut, atau mungkin dalam bahasa seperti dalam bahasa Yunani memakai kata proskuneo, di mana menyembah ya, menghormati Tuhan. Berarti kata di sini pujilah Tuhan artinya menghormati Tuhan. Yang kata artinya adalah memberkati sini adalah kata mengungkapkan syukur kita kepada, ucapan terima kasih kita kepada Tuhan. Jadi memang tafsiran itu bahasa di Alkitab itu kadang membuat kita bingung ya. Maka ada suatu ketika WL dimarahi oleh pendeta karena nyanyikan lagu keselamatan bagi Allah. Jadi kok Tuhan dikasih keselamatan? Tuhan kan yang memberikan keselamatan. Nah itu hanya persoalan terjemahan. Nanti saya berharap suatu saat kita akan buka kelas ya, khusus untuk kalau sudah jemaat sudah mulai, nanti kita mulai onsite lewat Zoom aja. Ada kelas pendalaman Alkitab. Ada di sini dosen-dosen ada berapa di sini ya, sekolah teologi ya. Ada hambanya di sini, ada Pak Toro juga nanti ya. Supaya ilmunya bisa ada Hans ya, bisa disalurkan ya. Jadi nanti kita mulai memahami lebih, nggak perlu kita sekolah teologi, tapi minimal kita tahulah dasar Alkitab itu.
Saudara kasih Tuhan kata, jadi makna daripada apa yang dikatakan oleh Daud di sini adalah pujilah Tuhan hai jiwaku, adalah ucapkanlah syukur hai jiwaku. Ucapkanlah terima kasihmu hai jiwaku dalam kata sehari-harinya kalau saya terjemahkan. Pujilah Tuhan, ucapkan syukur, diberkati hati yang ucapkan syukur kepada Tuhan. Itu dalam bahasa sederhananya. Bersyukurlah kepada Tuhan. Nah itu. Nah, kenapa ada terjemahan-terjemahan ini? Ini dikatakan karena orang Israel itu Yahudi ya. Mereka itu menerjemahkan juga Alkitab ini langsung dari terjemahan Ibrani itu langsung ke bahasa Yunani juga orang-orang ahli-ahli Taurat, itu yang kita katakan dari Septuaginta itu. Dan lain itu kebanyakan diterjemahkan dari bahasa Yunani ya. Dan oke, kalau dari Ibrani ke PL ya, Ibrani ke perjanjian ke bahasa Indonesia juga terjemahkan ke bahasa Inggris dulu, baru ke Indonesia. Jadi agak susah memang bahasa kita untuk menangkap langsung. Jadi kata pujilah Tuhan di sini mengatakan kepada bahwa ucapkanlah syukur hai jiwaku di dalam kebaikan Tuhan. Kenapa kita harus mengucap syukur? Jadi Daud sedang mengubah lagu ini. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Nah, saudara kasih Tuhan, kita harus pahami bahwa pencipta lagu itu kebanyakan lagu yang diciptakan adalah hasil pengalaman diri sendiri. Nah kan? Banyak pengalaman, beberapa lagu-lagu yang kita dengar ciptaan-ciptaan seseorang merupakan hasil pengalaman. Contohnya waktu diciptakan lagu apa yang dulu terkenal sekali dikatakan seperti ini, apa ya? Seperti lagu-lagunya Ahmad Dhani contohnya. Itu kalau kita dengarkan itu lagu-lagu yang benar-benar mereka ciptakan. Atau lagunya bapak kita atau penggubah di rohani itu Ular Kauntu. Selain kau tiada yang lain. Kalau di kesaksian itu lagu yang benar-benar diciptakan dia. Dihayati dia. Dari hasil penghayatan, hasil perenungan dia. Di lagu tercipta, saudara kasih Tuhan. Saya juga ada satu lagu, waktu itu lama sekali jodoh saya. Maka saya ciptakan ada satu lagu, nanti kalau saya nikah saya ciptakan lagu ini, saya bilang. Untung memang waktu itu repotnya, kalau adat Batak itu adatnya panjang. Jadi kesempatan untuk saya bernyanyi gak dikasih. Akhirnya saya kehilangan uang juga. Akhirnya kan lagunya begini. Kaulah tulang rusukku yang Tuhan sediakan. Takkan ku sia-siakan lagi dirimu. Satu ketiga, kok sia-siakan? Berarti selama ini sia-siakan dong. Tanda kutip. Nanti jadi pada perang tanda kutip aja itu kan. Kaulah ada kata-kata lain. Takkan ku sia-siakan lagi dirimu. Kaulah pendampingku seumur hidupku gitu. Jadi ada kata yang gak lupa, tapi masih ada di handphone, saya tahu liriknya gitu. Saya berencana untuk saya harus nyanyikan lagu ini. Karena memang susah sekali waktu itu bagi saya untuk mendapatkan jodoh. Sudah di depan mata, deal to deal, tiba-tiba batal ke sepihak. Jadi seperti itu kan. Jadi saya pikir ternyata cari jodoh itu susah. Maka kalau saudara menikah, babu saudara menikah, itu anugerah Tuhan. Kecuali saudara menikah karena ditangkap Satpol PP, ya kan? Ya nggak Om, kan? Pakailah kan? Kalau ditangkap Satpol PP harus dinikahkan. Ayo ke hulu gitu kan? Apalagi ditangkapnya di ramba-ramba. Kalau bahasa Bataknya di rumput-rumput gitu kan? Tangkap, bawa. Jadi kalau itu terjadi, itu saya pikir bisa tanda kutip. Tetapi kalau kita menikah, ada wanita yang mau menikah dengan kita. Kalau kita katakan, karena gue ganteng. Wah, banyak ganteng saudara, tapi gak menikah-nikah. Kemarin kami ngobrol sama istri, ada ganteng banget.
teman saya dulu, ganteng sekali. Tapi sampai sekarang melanglang buana. Gak tahu mau kemana, gak tahu apa yang dipikirkan gitu. Suatu ketika ada satu artis yang sampai sekarang, kalau saudara mungkin tahu, diwawancara di YouTube, saya karena dia wawancara di YouTube ya. Namanya Patricia itu, sampai sekarang belum menikah ya. Dan belum menikah dia sampai sekarang. Saudara tahu apa dikatakan? Saya gak mau ribet. Jadi ada orang juga gak menikah, kenapa? Gak mau ribet. Memang kalau menikah itu ribet kan? Kamu di mana, dengan siapa? Kan kadang gitu kan. Padahal dia kerja. Ribut. Lama sekali kau baca WhatsAppku. Kau bahas siapa sih? Padahal kita ini udah punya anak, punya istri. Masih berpikir kita untuk punya anak contohnya. Mungkin usia kita udah mulai bertambah usia kita. Tapi kita masih cemburuan terhadap istri kita. Menikah itu gak enak, saudara. Maka terjadilah bagi saya, kalau satu saya mendapatkan pasangan hidup, berarti itu benar-benar anugerah dari Tuhan. Walaupun mungkin lama sekali saya bergumul untuk itu. Tuhan, di manakah jodohku Tuhan? Pintu jodoh, di mana kau berada? Gak ada. Diam saja. Tiba-tiba Mami waktu dengan cepat kita kenalan, saya bilang, saya ingin menikah. Yang benar saja. Tiba-tiba dia diam ya kan. Cepat kali kau nembak-nembak gitu. Jangan-jangan kau semua cewek kau ngomong begitu. Ya, bisa jadi kan. Karena kita kebelet menikah. Karena pulang futsal sama Bapak Stefano ini namanya, pulang futsal ke rumah, lihat kamar, tempat tidur, tambah guling. Dia aja. Mau telepon dia main PS, dia udah menikah. Ya kan gak mungkin kan. Akhirnya kesendirian itu susah, sulit sekali rasanya. Kayak saudara kesemtuan. Dalam hidup ini yang paling mengerikan bagi saya adalah kesendirian, kesepian, saudara kasih. Maka Tuhan mengatakan tidak baik seorang diri, bukan masalah menolong. Ada yang masakan kita kopi, ada yang masakan kita nasi, masakan kita ikan asin yang enak. Enggak itu, tetapi di mana pasangan itu merupakan di mana kita bisa berteman, berganti pikiran. Ya, bagi saya pasangan itu merupakan teman untuk berbagi masalah kita. Karena kesendirian susah, sepi. Gitu. Saudara, banyak orang sepi. Akhirnya apa? Banyak orang mengakhiri hidupnya karena kesepian. Saudara. Bukan karena kita menikah, nanti supaya ada masakin aku kopi. No, itu hanya bonus. Kalau istri kita gak mau masakin kopi, apa kita langsung cerain dia? Enggak juga kan? Ya udah kita masak sendiri kopi kita. Bersyukurlah. Oh, istri orang bisa masakin kopi, oh istriku susah. Ya gak apa-apa, bersyukur. Tapi belum tentu istri orang lain punya kelebihan seperti istri kita. Betul? Jadi beda nih. Satu ketiga teman saya telepon ke saya. Teman di sini, dia curhat. Karena saya tidak sebut nama. Begini, saya dikeluarkan lagi nih dari gereja ini. Bisa gak aku main lagi di sana? Aku bilang, oke, saya terima. Kau juga baik sama aku dulu, baik. Oke. Saya bilang gini, itulah. Makanya kita itu gitu kadang. Kita ngelihat istri orang cantik kali ya. Manis. Baik. Kayaknya nyamuk langsung langsung melincir. Tapi belum tentu istri orang itu bisa menerima kita apa adanya, aku bilang. Betul juga ya. Ya betul-betul itu. Iya kan? Kalau kita gak punya uang, istri yang cantik itu bisa gak terima kita apa adanya? Jangan ditalak. Pergi kau dari sini. Gitu. Atau dia pergi gitu. Dan makanya bilang sama dia. Maka kalau ada orang baik, jangan langsung ada orang baik lagi. Jangan langsung tergoda dengan kebaikan orang itu. Padahal di sini saya buat lumayan. Gak pernah saya marahin. Gak pernah saya. Tiba-tiba jadwal dia. Walaupun mungkin ada teman-teman juga yang komplain kadang sama dia. Tapi saya diamkan gitu. Tiba-tiba dia di sana, dia yang selama ini lihat dia cantik, indah, dan ditinggalkan di sini. Tiba-tiba dilihat dia di sana bagus, enak, lebih enak di sini nih. Lebih gede, tiba-tiba jadwal di-cut. Nggak main ya minggu ini, dia sedih. Hatiku sedih, dia bilang, dia sedih. Makanya itu pelajaran. Bagi saya juga pelajaran. Jangan pernah tertarik melihat keindahan punya orang lain. Betul? Karena punya orang lain itu indah, belum tentu indah sama kita. Baju selimpit dipakai silone, bagi saya belum tentu bisa selimpit. Belum enggak? Bisa kancingnya melepas, tultak gitu. Karena badan saya lagi
Badanku dulu tidak begini. Karena udah sempit. Udah perut membuncit, pipi tembem. Mima langsung lihat saya. Lagu TikTok dia itu. Kayak itu. Maka saudara kasih Tuhan, lagu itu merupakan satu ungkapan. Nah, Daud juga menuliskan kitab ini. Ayat ini di sana dikatakan, pujilah Tuhan, nama kudus, pujilah Tuhan dari jiwaku, jangan lupakan segala kebaikannya. Karena kebaikan Tuhan kita hari ini. Kalau kita tahu kita ini karena kebaikan Tuhan, maka kita tetap bersyukur kepada Tuhan. Memuliakan Tuhan. Kalau kita tahu saudara kasih Tuhan, Ia mengampuni segala kesalahan kita. Saudara bisa bayangkan gak, dulu kita siapa? Kesalahan kita begitu berat. Kalau saya benar-benar berat kesalahan saya. Mungkin ada orang yang bisa menerima mengampuni kesalahan kita. Karena kita salah. Ada pelanggaran yang pernah kita lakukan. Ada orang-orang yang tidak bisa mengampuni kita. Ada orang-orang yang tidak bisa menerima, mentolerir kesalahan kita. Tetapi Tuhan, saudara, menjadikan kita menjadi ahli waris. Dia berikan nyawanya untuk kita. Dia persembahkan nyawanya. Darah tercurah untuk kita. Siapa kita? Indonesia, jangan ngomong gitu ya. Bukan itu maksudnya. Tapi Tuhan mengorbankan dirinya untuk kita. Dikatakan dia mengampuni segala kesalahan kita. Luar biasa. Dan dia relakan dirinya disalibkan agar kita selamat dan kita tidak binasa. Dan pada saat kita melakukan kesalahan, kita minta ampun. Tuhan mengampuni kita sejauh timur dari barat. Begitu Tuhan tidak mengingat lagi dosa kesalahan kita. Tapi kalau bisa jangan diulangi lagi. Lihat kebaikan Tuhan. Yang menyembuhkan segala penyakit kita. Saya saudara pernah sakit. Itulah membuat saya hari ini menjadi ada. Saya pernah ikut Tuhan. Tetapi tahun 2000 saya merasa sakit. Saya ke dokter, tidak ada penyakitmu. Tapi saya merasa sakit. Dan saya merasa umur saya semakin singkat. Waktu itu saya tahu bahwa di dalam dunia ini ada penguasa itu Tuhan. Kalau saya tetap jahat seperti ini, hidup di jalanan jahat, mau kemana saya? Saya udah tahu tujuannya adalah pasti neraka yang kekal. Saya ketakutan. Dan itulah yang membuat saya bertobat. Dan sampai sekarang saya hidup dalam. Dan lama-kelamaan penyakit itu ternyata tidak ada, sembuh sendiri. Saudara kasih Tuhan, Tuhan yang menyembuhkan kita. Kita makanya saya katakan sampai sekarang saya bisa usia 43 tahun. Itu karena kebaikan Tuhan. Waktu ketika kemarin saya lagi masak, kebetulan kalau anak-anak tuh saya suka masak untuk anak-anak, saya masak sendiri. Saya blender karena nomor terakhir blender. Tiba-tiba saya ingat bahwa saya inilah orang yang dulu hancur, karena naik mobil, malam-malam sampai di kampung kami dingin. Supirnya bilang, "Woi, cuci mobil itu, woi." Cuci mobil itu kan. Datang orang lewat. "Woi, mamamu guru, kau jadi kernek kau," katanya kan. Dalam hati gua, apa-apa daripada gua ke ladang mendingan gua ke nyuci mobil. Karena ke ladang susah kan, matahari terik. Kalau kernek kan masih bisa, dalam hati saya masih ada uangnya, bisa lihat cewek cantik, dalam hati saya dulu begitu gitu kan. Bisa kuda-kudain cewek gitu kan, walaupun capek gitu. Tapi ini enggak. Saya cuci mobilnya. Sampai air mata saya kadang menangis. Suatu ketika ban bocor. Supir saya ada gila-gilanya. Ini supir kedua. Ini di hutan kempes bannya. Akhirnya kita mau pergi lagi, balik arah. Tapi harus ngantar sewa dulu ke kampung. Itu di hutan. Kau gulinglah ban ini ya, ke sana ya. Sampai nanti ke bengkel itu, kau tambal, nanti aku jemput kau di situ. Aku antar penumpang air lu. Saudara tahu saya guling-guling itu ban. Di tengah jalan sampai saya menangis. Ngeri kali hidup ini ya kan. Ngeri kali kan. Tunggu tiba-tiba ada motor lewat. Mau kemana kau? Guling-guling itu naik. Akhirnya saya ikut dia naik motor ke bengkel itu.
Saudara, saya mengalami waktu ketiga waktu ketiga mobil mati. Karena waktu itu saya pikir masih kuat, baju saya basah. Nantilah pulang dari Shantar ganti baju. Saya pergi ke Shantar, ternyata mau balik ke kampung kami, kalau nih tahu. Lampu mobil mati. Ke kampung kami itu kalau nggak mobil, pasti beda alam larinya. Kalau nggak ada lampunya, pasti langsung beda alam, masuk jurang. Karena ada lampu aja kita masih pelan-pelan, karena tikungan banyak. Kayak roller coaster gitu kan. Malah ada lampu, malam. Akhirnya supir saya ada gila juga. Kau jaga mobil ya, baju saya lagi basah. Itu dingin malam. Saudara. Tiba-tiba ada seorang wanita yang waktu itu yang saya kenal, kakak sih. Kau kenapa kau kedinginan? Baju begini. Tunggu ya, aku ambil baju ke rumah. Dikasih saya baju. Beberapa kali juga di mobil, kernek mobil waktu itu. Tiba-tiba lagi berlomba kano di kampung itu. Saudara, bukan kayak kernek di Jakarta. Maju tarik, enggak. Kita ikat barang di atas. Kila belum mengikat barang, supirnya udah maju. Hampir saja untuk ada tali, kalau enggak jatuh ke bawah. Pernah mau kejepit papasan seperti ini karena berlomba mobilnya nih. Kalau untung pantat saya waktu itu masih tepos, ya. Akhirnya bisa lewat. Banyak pengalaman yang Tuhan berikan dalam hidup. Pasti kita juga pasti banyak kebaikan-kebaikan Tuhan, keselamatan yang dari Tuhan berikan kepada kita. Ketiga waktu, ini paling terakhir saksian bahwa berapa kali saya kena maut. Saudara kasih Tuhan, waktu ngamen itu, saya nggak tahu ya baru Jakarta. Kok orang-orang ini bisa kuat ngamen dari pagi sampai sore nggak capek-capek. Terus teman saya bilang, kau makan pilih ini katanya. Nggak tahu apa nama gitu. Pak Mario, Pak Stefano mungkin tahu itu. Namanya kurtak apa sih gitu kan. Saya minum makan pil. Itu istilahnya waktu itu. Saya minum itu pil saudara. Benar dari pagi sampai malam saya on terus. Saudara tahu pas saya turun di lampu merah Coca-Cola itu di gudang garam itu. Pas saya lompat, itu lampu merah. Saya pikir nggak ada mobil dari belakang. Saya lompat, tiba-tiba mobil dari belakang datang kencang. Wow, ada suara di hatiku. Lompat, saya lompat. Baru bisa lepas. Ada waktu udah kada mabuk. Tuhan menolong kita. Kalau Tuhan, karena Tuhan, sudah beda alam pasti. Langsung di Sondo Maradian, Ronald Saragi, ya kan. Terus tanggal sekian-sekian. Udah, cerita tentang Ronald selesai. Tidak akan pernah saudara melihat saya di depan sekarang. Karena bersyukur untuk Tuhan. Kita bersyukur untuk kebaikan Tuhan. Yang mengampuni kesalahan kita. Yang menyembuhkan segala penyakit kita. Yang menebus hidup kita dari lubang kubur. Nah, yang saya katakan tadi. Yang memahkotai kita dengan kasih setia dan rahmat. Saudara bisa pernah bayangkan dulu sebelum kita ikut Tuhan. Siapa kita? Bukan Indonesia. Direndahkan orang. Saudara, itu menjadi tradisi. Kalau kita nggak punya uang, susah payah. Jangan pernah berpikir untuk terhormat hidupmu. Tapi kalau kau punya uang, kau akan terhormat. Apalagi kau memberi orang, ada orang yang kau tolong. Si Pak Gurni itu yang baik bagiku. Gitu. Tapi kalau kita nggak pernah susah, kita hanya bisa minta kepada keluarga. Udah habislah. Nggak akan terhormat. Gitu. Pernah kita berpikir bahwa hari ini kita bekerja dengan baik? Karena kita terus bekerja kita baik, terus hidup kita mulai ada. Kami itu baru tahu bahwa hari ini kita karena kebaikan Tuhan. Dan saya pernah mengalami itu. Itu kenapa? Karena kebaikan Tuhan. Sulit hidup kita, nggak mungkin. Orang bisa menghormati kita. Nggak mungkin. Bagaimana orang menghormati? Tapi karena kita mulai ada pekerjaan baik. Kita punya mungkin ada beberapa harta yang Tuhan titipkan. Dan kita mulai ada. Saya pikir orang mulai menghormati kita. Nggak akan sepele orang melihat kita. Maka saudara kasih Tuhan. Ini karena kebaikan Tuhan. Dan Tuhan juga mengatakan Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan. Sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung Raja Wali. Saudara tahu enggak? Burung Raja Wali itu kalau makin tua,
makin jelek, rambutnya botak. Bukan kayak saya ini ya. Hancur lah, jelek. Tapi ada masanya burung Raja Wali berdiam diri pergi ke atas bukit. Dan dia di sana berdiam diri merontokkan bulu-bulunya. Setelah rontok semuanya, nanti tumbuh lagi buru-buru baru. Dan dia akan menjadi kuat kembali. Dia menjadi gagah kembali. Terbang lebih tinggi lagi. Saudara tahu nggak bahwa dulu kita ini ada orang-orang yang jelek. Bukan muka kita jelek ya maksudnya. Sifat kita. Karakter kita. Tidak ada orang yang suka sama kita. Bau. Dalam bukan berarti bukan. Dulu saya pakai parfum terus Pak. Bukan itu maksudnya. Tapi karakter kita bau. Gak ada orang yang suka sama kita kadang. Walau kita udah baik, kadang orang gak suka sama kita. Tetapi Tuhan bisa merontokkan bulu-bulu kita itu yang kotor, yang bau itu. Dan menjadi kita, buat kita menjadi mulia. Itu seperti burung Raja Wali. Saudara kata Tuhan, Facebook ini lumayan luar biasa. Suatu ketika kemarin saya di repost atau di-upload kembali waktu saya di Singapura. Saya menangis saudara melihat itu. Berpikir ke Singapura, waktu SMP, saya nggak pernah bisa ikut retreat karena nggak ada uang. Mama saya bilang, Mak, tolong lu nggak kirim 100.000 Mak untuk retreat. Udahlah, yang penting kau sekolah, ngapain kau retreat apaan? Akhirnya teman-teman saya kumpul-kumpul duit untuk saya ikut retreat, itu ke Medan. Susah. Tiba-tiba saya bisa ke Singapura. Maka dari Singapura itu saudara kasih Tuhan, saya banyak pelajaran. Waktu saya melihat kota itu, bagus sekali, luar biasa ini. Luar biasa, terkagum-kagum gitu kan. Wah, waktu itu, kalau waktu kami WL cuma 1 MRT turun. Habis ini ada jemaat ngajak kami jalan-jalan keliling Singapura. Luar biasa. Tertibnya kota itu. Dari situ saya nggak pernah buang sampah. Saya mau suatu saat negara saya seperti ini. Kalau dulu saya ada permen, saya buang sampah sembarangan. Kalau ada sampah, buang sampah. Kalau sekarang enggak, saya kantongin. Kenapa? Saya ingin berubah dari saya. Buang sampah sembarangan itu, kalau negara kita ini menjadi negara yang baik, konsep saya mulai dari saya diri. Maka waktu itu, waktu buang sampah selalu di mobil, mendingan kotor mobil, nanti kita bersihin. Saya selalu bilang ke istri, atau saya kantongin. Kita harus belajar untuk itu. Karena saya melihat betapa luar biasanya negara itu. Ada beberapa negara lain lah. Jadi waktu ke Dubai, karena pesawat lama kita diajak keliling di Dubai. Luar biasa juga. Kalau mau ke Israel kita diajak keliling di Dubai sebelum. Karena ada jeda beberapa jam kita keliling di Dubai. Wow, luar biasa. Saya nggak pernah berpikir untuk bisa lari ke sana. Tapi ini Tuhan memahkotai kita. Dulu kita yang bau, yang kotor, yang jorok, yang tidak dipandang siapa-siapa. Yang hina ini. Tapi Tuhan mahkotai kita sekarang menjadi mulia. Mahkota bukan nggak ada mahkota di kepala kita. Kita jalan-jalan seperti raja gitu. Enggak. Tapi orang melihat kita. Wow. Ini siapa? Ini kasih Ronald yang kernek dulu. Yang gantung-gantung di mobil itu. Inikah dia? Kalau kita pulang, lagi bawa mobil kita, walaupun mobil itu mobil teran ya kan? Nah, udah bawa mobil Ronald rupanya. Udah kaya nih di Jakarta. Padahal kalau ke Jakarta dia tinggal di rumah kontrakan kos-kosan ya kan. Saudara, Tuhan memuliakan kita. Ingat itu karena kebaikan Tuhan. Kalau saya tahu bahwa hari ini saya hidup itu karena Tuhan. Maka waktu saya mengatakan kemarin, habis saya ulang tahun, Tuhan terima kasih 43 tahun. Saya menangis ini karena kebaikan Tuhan. Saya merasa menangis. Kalau saya ingat dulu siapa saya ini. Jakarta itu betapa mengerikan bagi saya. Saya sudah pernah pulang, kembali lagi ke sini, pulang, kembali lagi. Kenapa kalau hari ini kita itu karena kebaikan Tuhan? Kalau ini karena kebaikan Tuhan, Tuhan sudah menolong kita, menyembuhkan kita, memahkotai kita. Dibuat kita terhormat, berharga. Apa yang harus kita lakukan kepada Tuhan? Enggak banyak yang Tuhan mau dari kita, saudara kasih Tuhan. Persembahkan hidup. Persembahkan. Orang yang tahu bersyukur kepada Tuhan, memberikan persembahannya kepada Tuhan.
Saya nggak bicara masalah uang di sini. Apapun persembahan saudara. Pertama hati kita pernah persembahkan. Persembahkan Roma 12 katakan persembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup. Itu adalah persembahan yang sejati. Kalau hidup kita, hati kita sudah persembahkan untuk Tuhan. Saya pikir kita tidak akan pernah bosan-bosan, tidak akan pelit kepada Tuhan. Tapi kalau saya khotbah ini, saudara persembahkan uangmu untuk Tuhan. Tapi kalau hatimu masih jauh dari Tuhan, itu akan menjadi sungut-sungut bagimu. Tapi kalau hatimu sudah dijamah oleh Tuhan, dompetmu pun kau kasih untuk Tuhan. Nah, gak perlu. Orang kalau sudah ketemu cintanya, gak usah disuruh-suruh. Laki-laki kalau udah cinta kali sama cewek, bisa jadi bucin. Pak, tolong jalan kaki dong. Tapi jongkok, mau dia. Sampai kemana? Sampai ke Senen. Jalan dia. Kalau enggak keputusi kau. Oh iya. Bisa. Maka ada bucin. Budak cinta kan. Masih pacaran ya kan. Tas ceweknya dibawa-bawa. Mamaknya capek bawa apa gak pernah dibawa di tas mamaknya. Tapi kalau ceweknya tasnya dibawa-bawa. Gak malu dia lihat orang-orang gitu. Tapi kalau mamaknya bawa berat-berat dia diam. Malu dia. Betul gak? Coba kalau laki-laki perempuan cinta sama kita. Aku pengen tas ini dong. Kalau ceweknya. Kalau cowok gak mungkin. Boleh yang? Daripada putus. Dari mana kau dapat nanti uangnya? Gampang lah. Aku mau ini dong. Boleh. Kayaknya kebalik anak itu yang. Ya yuk. Bucin ya kan? Maka kalau kita cinta sama Tuhan. Gak perlu saya ngomongin di sini. Berikan persembahan untuk Tuhan. No. Saya gak mau uang saudara. Tapi hatimu jauh dari Tuhan. Maaf. Hari ini saya keras. Tapi kalau hatimu sungguh-sungguh dalam Tuhan. Gak perlu dibilang bahkan memberi. Saya gak muji istri saya. Saya gak pernah minta apa-apa sama dia. Tapi kalau dia ada bonus. Saya mau dong. Beli ini. Kenapa? Kenapa saya tahu? Gak pernah tanya. Gak pernah saya bilang. Bila mah kasihlah persembahan untuk dia. Enggak. Cuma saya bilang kita berdoa untuk ini. Dia bilang aku ada ini ketambah ya. Gak perlu. Kemarin kita beli alat ini. Ini saudara agak mahal. Kita beli. Supaya bisa bas ini jalan. Saya pernah kita minta kepada saudara enggak. Saya rindu saudara sungguh-sungguh dalam Tuhan. Itu aja. Persembahkan dulu hatimu untuk Tuhan. Hatimu korbankan dulu untuk Tuhan. Sakit? Ya sakit. Saya tahu sakit berkorban untuk Tuhan. Bagaimana tidak? Orang kita dulu seperti Raja Walid tadi di atas. Dia pasti sakit merontokkan bulu-bulunya. Kita juga pasti sakit. Pada saat kita mempersembahkan hidup kita untuk Tuhan. Hidup kita sepenuhnya untuk Tuhan. Kebiasaan buruk kita, dosa-dosa kita. Keibadah kita, malas beribadah itu pasti ada. Tapi kalau hati kita sudah mulai kita buka dan kita berikan untuk Tuhan, nggak perlu saya bilang-bilang ke saudara. Kasihlah persembahan, enggak. Kita akan tergerak sendiri. Maka saya katakan hati kita yang pertama persembahkan, korbankan hati kita, biarkan Tuhan melawat kita. Dan jauhi dosa kita. Jauhi dosa dan beribadah. Karena beribadah itu mengandung janji. Ibadah dalam doa pagi kita. Ada ibadah minggu, hari Rabu. Ikutilah. Karena itulah salah satunya di mana kita bersyukur kepada Tuhan. Amin. Mari datang di hadapan Tuhan, tundukkan kepala kita. Satukan hati kita berdoa. Yang teman-teman musik maju ke dalam Tuhan. Maju ke depan. Kita datang di hadapan Tuhan. Bapa Surgawi, hamba-Mu sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Tuhan berkati kami semua. Apa yang hamba sampaikan itu menjadi kekuatan, menjadi teguran kepada kami semua untuk hari ini. Ku ada
karena kasih ku ada, karena anugerah Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat hari yang kau beri. Terima kasih. Terima kasih Yesus, Yesus. Terima kasih karena anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Sekali kita katakan pujian ini. Sama-sama kita bangkit berdiri Bapak Saudara kesam Tuhan, katakan. Ku ada, ku ada karena kasih-Mu Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat. Terima kasih, terima kasih Yesus, Yesus. Terima kasih karena anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Thank you Jesus, thank you Jesus, Jesus, Jesus. Thank you Jesus. Only by your grace that I could live today. Forever I'll praise your name. Thank you, Jesus. It's only by your grace that I could live today. Forever I will praise your name. Forever I will praise your name. Terima kasih Tuhan buat kebenaran firman yang telah ditaburkan atas hidup kami. Jika saat ini Tuhan kami akan memberikan persembahan kami, biar kiranya Tuhan Yesus memberkati setiap persembahan yang akan kami berikan, dan untuk menjadi hormat kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami siap memberi. Haleluya, amin. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Hanya Kau milikku di surga. Sama-sama katakan. Hanya Kau milikku di surga. Tiada yang ku ingini di bumi, hanya Kau. Tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti Kau tetap selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, selamanya.
Shalom. Puji Tuhan, kita telah memuji dan memuliakan Tuhan dan mendengarkan kebenaran firman Tuhan juga. Sekarang kita saatnya untuk info gereja atau pengumuman kita hari ini. Ya, buat kita semua atau yang ada di rumah juga, kita akan mengadakan setiap hari Selasa jam 5 pagi, yaitu doa pagi. Jam 5 pagi, setiap hari Selasa ada doa pagi. Buat kita semua, boleh kita bergabung. Dan juga setiap hari Rabu ada komsel kita jam 7:30 malam. Buat Bapak Ibu yang di rumah juga boleh bergabung bersama dengan kita. Sama-sama kita memuji dan menyembah Tuhan dan mendengarkan kabar baik, supaya kita tetap terus bertumbuh. Dan juga setiap hari Jumat kita ada puasa, supaya kita juga ikut sama-sama. Kenapa kita harus berpuasa? Supaya kita juga tahu betapa sakitnya lapar. Dan juga betapa haus itu sangat menderita. Tapi itu tidak seberapa daripada yang dialami oleh Tuhan kita. Baru malamnya juga di pagi hari, di malamnya Jumat malam ada JKI Getsemani bertumbuh, yaitu lewat YouTube. Boleh kita sama-sama mendengar, yaitu JKI Getsemani bertumbuh di jam 7:30 malam. Dan jangan lupa juga di subscribe YouTube JKI Getsemani. Yang di rumah atau di mana boleh dibagikan linknya, ditekan tombol loncengnya. Dan juga Sabtu pagi kita ada doa pagi jam 5 pagi. Setiap Sabtu kita ada doa pagi jam 5 pagi. Kita juga mari sama-sama kita untuk tetap bertumbuh. Dan hari Minggu jam 10 di tempat ini di Hotel Narendra, boleh kita mengajak teman, saudara, supaya kita sama-sama memuji dan memuliakan Tuhan. Terima kasih. Sekian pengumuman kita. Saya mengundang kita semua untuk bangkit berdiri. Kita mau katakan, kami memuji kebesaran-Mu Tuhan aja Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan. Ajaib Tuhan. Kami memuji-Mu. Kami memuji kebesaran. Ajaib, ajaib Tuhan. Ajaib Tuhan. Ajaib Tuhan. Ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu Tuhan. Engkau ajaib dan luar biasa dalam kehidupan kami. Kami berterima kasih buat semua anugerah Tuhan dalam kehidupan kami. Sehari-hari kemanapun kami melangkah, Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Kalau pagi ini Tuhan kami boleh beribadah bersuka cita kepada Tuhan. Bukan karena kuat dan gagah kami, tapi karena Tuhan mengasihi dan mencintai kami. Pagi ini kami Tuhan berdoa syafaat Tuhan. Biarlah Kau Tuhan mendengarkan segala doa-doa yang kami naikkan. Biarlah Tuhan tetap melihat kasih setia kami kepada Tuhan. Dan Tuhan tetap ada di pihak kami. Bapa yang baik, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus sebagai juru selamat kami. Pada pagi hari ini Tuhan kami mengucap syukur
buat segala kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami masing-masing, buat keluarga-keluarga Tuhan yang hadir seluruhnya pagi ini. Tuhan mencintai kami semuanya. Engkau tidak pernah meninggalkan kami Tuhan. Engkau tetap Tuhan ada bersama-sama dengan kami dalam segala aktivitas kami. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang disampaikan hamba-Mu pada pagi hari ini. Berkati hamba-Mu semakin dipakai dengan luar biasa. Biarlah pelayanan dia dipakai oleh Tuhan. Biar dia tumbuh dan lebih tumbuh lagi dalam pelayanannya. Berkati Tuhan anak istrinya, berikan kesehatan, kekuatan dalam pekerjaannya Tuhan. Biarlah Tuhan selalu menjagain dan melindungi. Sehingga apa yang dilakukan tetap dibuat berhasil. Berkati anak-anaknya Tuhan, sehatkan selalu, jauhkan dari segala penyakit, segala mara bahaya. Sehingga tetap kami melihat sukacita penuh dalam keluarga hamba kami. Gembala Sindang yang sudah Engkau pakai Tuhan, biarlah dia lebih-lebih Tuhan dipakai oleh Tuhan. Sehingga semua jemaat yang dibimbingnya boleh Tuhan bertumbuh-tumbuh. Terima kasih Bapak buat jemaat juga yang hadir pada pagi hari ini semua. Kami percayakan kepada Tuhan, Kau berkuasa di atas kehidupan mereka. Biarlah semuanya Tuhan berharap sepenuh kepada Tuhan. Yang belum dapat pekerjaan, yang sudah bekerja tetap melakukannya dengan hati yang bersuka cita. Bukan bekerja untuk manusia tetapi untuk Tuhan. Semua pelayan-pelayan yang Kau pakai pada pagi hari ini Tuhan, pemain musik, singer dan WL. Kau pakai mereka dengan luar biasa. Biar mereka tetap Tuhan dalam kasih Tuhan. Sehingga mereka boleh tetap dibimbing oleh Tuhan. Lebih-lebih dipakai lagi luar biasa. Jangan bosan-bosannya mereka Tuhan untuk melayani kepada Tuhan. Supaya mereka lebih setia kepada Tuhan. Kami percaya Tuhan anak-anak muda yang ada beribadah pada pagi hari ini. Lawati Tuhan, biarlah mereka yang belum dapat jodoh. Supaya Tuhan tunjukkan jodoh buat mereka yang seiman dan mencintai Tuhan. Bukan mencintai sepihak tapi cinta keluarga semua. Terutama cinta kepada Tuhan. Anak-anak Tuhan yang sudah hadir, kami senang Tuhan, boleh mereka ada sebagaimana adanya, bersuka cita karena kasih Tuhan. Biarlah anak-anak ini menjadi tumbuh, menjadi anak yang takut akan Tuhan. Berikan mereka kepintaran dalam sekolahnya Tuhan, tetap dibimbing oleh orang tua supaya mereka tetap terarah untuk cinta kepada Tuhan. Terima kasih Bapak, semua kami percayakan ke dalam tangan Tuhan. Berdoa buat tempat kami beribadah supaya lebih diberkati Tuhan. Boleh kami pakai terus untuk beribadah. Sepanjang kami masih bisa beribadah, tetap kami datang beribadah. Karena Tuhan adalah Tuhan kami yang lebih setia kepada kami. Terima kasih Bapak, kami berdoa buat negara kami Indonesia. Lawati Tuhan, pemerintah kami tertinggi, menengah sampai terendah. Allah berkuasa dalam kehidupan mereka sehingga mereka bekerja dengan kasih Tuhan. Mereka boleh bekerja dengan luar biasa, tidak mementingkan diri sendiri. Tapi mereka bekerja karena pekerjaan mereka bukan untuk diri sendiri, tetapi untuk banyak orang, terutama untuk kasih Tuhan. Terima kasih Bapak, pulihkan ekonomi Indonesia Bapak, supaya kami anak-anak-Mu boleh menikmati Tuhan, apa yang kami nikmati sehari-hari. Tuhan mengasihi kami, Engkau akan mencukupkan segala apa yang kami butuhkan. Kau tidak biarkan kami sampai jatuh tergeletak. Karena Engkau akan menuntun dan menatang kami Bapa. Anak-anak yang setia kepada Tuhan tidak Engkau permalukan dan tidak Engkau biarkan. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Inilah doa kami Bapa, doa ucapan syukur kami dan permohonan kami. Biar kami tetap berseru-berserah kepada Tuhan. Ampuni segala dosa salah kami Tuhan, supaya kami layak di hadapan Tuhan. Dan kami setia dan setia, lebih setia lagi. Terima kasih Allah, biarlah kami tetap bersuka cita karena Allah. Bukan bersuka cita karena keadaan kami. Tapi Allah yang kami banggakan dalam kehidupan kami. Yang kami sembah sebagai Yesus dan Juru Selamat kami. Terpuji-pujilah nama-Mu Tuhan kekal selamanya. Inilah doa permohonan kami dan ucapan syukur kami, doa syafaat kami di pagi hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya, berdoa juga buat Amburu yang sudah berdoa buat kami. Berkati hamba-Mu, berkati Amburu, berkati keluarga, cucu dimanapun berada. Dan semua yang sudah melayani, Tuhan memberkati. Tuhan selalu memberikan jalan keluar bagi mereka yang punya masalah pergumulan.
Mari kita angkat tangan kita dua-dua di hadapan Tuhan, Bapak Saudara sama Tuhan. Terimalah berkat anugerah dari Bapa Surgawi. Damai sejahtera daripada Tuhan Yesus Kristus menyertai kita dari sekarang sampai selamanya. Terus datang kembali menjemput kita masuk kepada kerajaan surga yang kekal. Setiap kita yang percaya katakan amin. Bapa terima kasih. Bapa Terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, di dalam surga, ku berterima kasih. Amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati. Happy birthday